Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dasarkan kajian kita pada malam hari ini kepada surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 24. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-24. Dan surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-4. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Rabbi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, bagi apa yang telah engkau turunkan kepadaku, min khairin, daripada suatu kebajikan, faqirun, sangat butuh, sangat berharap. Kemudian dalam surat Maryam, kata Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya wahanal azmu minni, tulangku telah lemah, washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi ubat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa, dalam memohon kepadamu, wahai Tuhanku. Dua ini kaji kita malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang berhadir, di antara yang Allah sukai atau Allah senang kepada hamba-hambanya yang berdoa, memohon, meminta kepadanya adalah si hamba itu betul-betul menampakkan dan menampilkan kelemahan dirinya, ketidakberdayaannya, ketidakadanya kemampuannya untuk mendatangkan maslahat atau menampik terjadinya mudarat. Dia betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak berdaya, betul-betul lemah. Dan ketika itu hendaknya seseorang berdoa merasa dia tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Dia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Allah. Dan dia sangat butuh. Sehingga dia meminta, memohon, mengadu, berdoa kepada Allah, merendah-rendah, menghibah-hibah. Ya, merendah-rendah, menghibah-hibah. Kalau bahasa orang Kamang mudiaknya mengungu-ngungu. Menyatakan sangat butuh, sangat harap, bergantung mutlak kepada Allah. Inilah yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa
melarikan diri ke negeri Madian dari Mesir. Itu jauh sekali itu. Disebutkan dalam sejarah, beliau lari malam hari. Membawa bekal hanyalah daun pepohonan dan rumput-rumput hijau berupa sayur-sayuran. Itu yang boleh bawa tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Berjalan terus. Memakan waktu 7 hari atau 8 hari. Tiba di suatu tempat, beliau berteduh di sebuah batang kayu. Kemudian di situ beliau lihat orang-orang para berkerumun berdesak-desak di tempat sumber mata air untuk memberikan minuman bagi ternak-ternak mereka. Dan beliau melihat ada 2 orang perempuan yang menghambat-hambat binatang ternaknya supaya jangan minum. Lalu disapa oleh Nabi Musa, ada apa? Kenapa si perempuan itu menghalang-halangi ternaknya untuk minum? Kata si perempuan, kami belum bisa mengasih minum ternak kami. Berdesak-desak, bertumpuk-tumpuk dengan para lelaki-laki itu. Baru bisa nanti kami memberi minum ternak kami setelah para laki-laki itu pulang semua. Sementara bapak kami sudah sangat tua bangka, tidak mampu lagi untuk menghalau ternak ini. Lalu dibantulah oleh Nabi Musa. 2 perempuan itu dibantu untuk menghalau ternak ke tempat air sehingga ternak-ternak itu bisa minum tanpa menunggu lama. Setelah itu Nabi Musa kembali lagi ke tempat berteduhnya. Dan dia sudah 7 hari tidak makan. Hanya mengandalkan daun-daun kayu dan sejenis sayuran-sayuran bumi. Itu yang dibawa. Dicatat juga dalam sejarah, seakan-akan perut beliau sudah hampir bertemu dengan punggung. Saking lapar dan haus. Setelah selesai beliau membantu dan menolong, ditolongnya penyebab dia larikan menolong orang Ibrani yang dianiaya oleh penduduk Mesir. Ditinjunya orang itu. Begitu kekuatannya. Kemudian perempuan itu ditolongnya. Seperginya perempuan dengan ternaknya itu, dia mengadu kepada Allah. Ada. Apa yang dikadukannya? Bahwa dia fakir. Dia fakir. Ini fakir. Sesungguhnya aku fakir. Apa fakir? Sangat berhajat, sangat butuh, sangat memerlukan. Lawan fakir, gani, kaya. Fakir, sangat berhajat, sangat butuh. Lawannya gani, tidak butuh, tidak berhajat. Itu makanya gani diterjemahkan orang masa kita kaya. Antumul fuqara ilallah. Kamu sangat berhajat, kalian sangat butuh kepada Allah. Wallahul gani. Sementara Allah maha kaya berarti tidak butuh kepada apa dan siapapun juga. Nah, ketika berdoa menampakkan kefakiran. Menampakkan kita betul-betul sangat butuh, sangat berhajat, sangat memerlukan Allah. Seakan kita memang tidak ada lagi daya, tidak lagi kuasa, tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan. Sangat lemah. Merendah-rendah, menghibah-hibah. Inilah dia Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dapat kita bayangkan kondisi Nabi Musa ketika itu. Sudah tidak makan 7 hari. Tidak lama kemudian kan datang perempuan itu lagi. Diutus oleh bapak. Si perempuan. Intinya, tidak lama setelah datang perempuan, intinya mengajak Nabi Musa untuk datang ke rumah. Tentu saja di situ dapat makan dan segala macam.
Bahkan ujung-ujungnya dia tinggal di rumah itu, mengembala ternak dan kawin dengan si perempuan itu. Dalam sejarah tercatat namanya anak Nabi Syuaib itu. Jadi salah satu adab berdoa barangkali ini yang terkadang terlewatkan, terluputkan bagi kita. Karena kita atau saya lah kita berdoa kadang-kadang antara harap dan tidak saja, cuek-cuek saja. Kadang-kadang melihat gaya tangannya berdoa itu malas kita lihat. Allah. Patah semangat kita. Kadang-kadang bentuk-bentuk tidak berdoa bentuknya. Nampak di bentuknya berdoa tidak butuh, tidak berat. Berdoa itu butuh, fakir, sangat berhajat. Jadi di antara yang Allah senangi, yang Allah sukai kita berdoa adalah menampakkan kelemahan diri, kekurangan diri, kehinaan diri, ketidakberdayaan diri, dan menampakkan kita sangat butuh, sangat berhajat, sangat berharap kepada Allah. Memang Allah saja tempat kita bergantung. As-Samadnya dia. Jadi bertawasul kita berdoa itu dengan kelemahan diri, dengan kekurangan diri, seakan-akan kita tidak bisa apa-apa lagi hanya kepada Allah. Itulah dia kekuatan doa. Meminta api menggadang. Minta api menggadang. Awak butuh api cuek saja. Awak memerlukan tapi tidak harap. Itu kan? Itu satu. Juga tercatat nanti dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ya. Itu Nabi Ayub. Surat ke-1 Al-Anbiya ayat 83. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, anni bahwasanya aku massani. Aku telah ditimpa oleh ad-dur. Apa dur? Penyakit. Mudarat yang menimpa beliau penyakit. Penyakit yang beliau alami bertahun-tahun. Sampai malahan habis semua harta kekayaan beliau, juga keluarga beliau dan anak-anak. Ada pula dongengnya ini. Dongeng sakit Nabi Ayub, tapi kita tidak akan mendongeng. Karena yang kita jelaskan sekarang bukan dongengnya, kenyataannya. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad dur. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa oleh yang namanya dur, berbagai macam kemudaratan berupa penyakit-penyakit. Kehilangan harta benda, habis kekayaan, dipencilkan dan dikucilkan. Sakit itu tidak sebentar lama. Bahkan anak-anak dan keluarga pun telah pergi. Wa anta, sementara engkau, ya Allah, engkau adalah arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Zat yang paling maha penyayang. Nampak sini, Nabi Ayub mengemukakan bagaimana dia lemah. Dia telah mengalami berbagai macam cobaan-cobaan yang berat. Diketuknya pintu langit dengan menyapa anta arham. Engkau arham. Sepengasih-pengasih yang paling pengasih begitu. Sementara aku sekarang begini ya Allah. Aku sekarang nelansa, aku menderita. Aku mengalami kedukaan yang mendalam. Massanid dur. Itu nabinya Nabi Ayub. Yang ketiga kita ambil contoh. Nabi Zakaria. Yang terkenal dengan doanya. Apa doa Nabi Zakaria? Tadi sudah kita awali ayatnya. Bunyinya Rabbi inni wahanal azmu minni. Dia menyatakan
kelemahannya kepada Allah. Wahanal azmu, telah lemah tulang-tulangku. Tidak mengarai, tidak berdaya lagi. Tidak taluk diaan badalai gitu. Wahanal azmu minni. Washta'ala ra'su syaiba. Rambutku telah putih, menyala putih, telah menyala uban di kepala, putih dia. Kan dia mengadu siapa gerangan yang akan melanjutkan dakwahnya, tugasnya, menyampaikan risalah, membina umat, melanjutkan bengkalai kerjanya. Istrinya mandul, dia sudah tua. Istrinya mandul, itu tua pula lagi. Dia sendiri juga sudah beruban, telah lemah. Tapi ujung doanya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Aku yakin engkau pasti mengabulkan. Meskipun istriku mandul sudah tua, saya juga tidak mengarai lagi, tapi aku yakin. Ketika itu apa yang dipamerkan oleh Nabi Zakaria? Saya sudah lemah ya Allah. Kalau dulu masih mampu, sekarang sudah lemah. Tulang-tulang pun sudah rapuh ini. Rambut pun tidak ada lagi, yang ada cuma uban. Nah, dari sini ulama menjelaskan kepada kita, di antara hal yang disenangi, yang disukai dalam berdoa adalah pertama, menampakkan, memamerkan kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita kepada Allah. Itu kita panggakkan. Terserahlah bahasa apa yang kita pakai. Kalau bahasa Pakesenayannya, itulah. Kalau bahasa Cimbuknya, ambola anci Allah. Tak taluk diaan badan lain. Tak taluk digarian badan lain. Sangat lemah. Tak taluk manga-manga lah ya Allah. Pokoknya, menghibah-hibah, menampakkan kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Namun saya tidak menggarai. Tak bisa digari oleh. Pada Allah begitu. Lalu menghibah-hibah dengan tadarru', merendah-rendah, menghina-hina. Lalu kemudian yang ketiga, nampakkan harap dan kebutuhan kita kepada Allah. Kata Nabi Musa, aku fakir ya Allah. Aku sangat berhajat. Kalau kata Nabi Zakaria, aku lemah. Kalau kata Nabi Ayub, aku telah ditimpa oleh berbagai macam musibah-musibah ya Allah. Kemudian sentuhan akhirnya apa? Kata Nabi Ayub, anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah, arhamur rahimin. Kalau kata Nabi Zakaria, aku tidak pernah kecewa. Karena aku yakin, engkau pasti mengabulkan doaku. Kata Nabi Musa, aku sangat butuh berhajat kepadamu. Engkau pasti akan memenuhi hajat kebutuhan. Aku sudah 7 hari, sudah 8 hari tidak makan. Hanya makan rumput saja. Ini dia doa. Ini kesimpulan kaji kita malam hari ini adalah, mari kita ajari diri kita berdoa, kita latih diri kita berdoa, jangan seperti orang tak butuh. Nampakkanlah sikap butuh kita, cara berdoa pun nampakkan kita betul-betul berdoa, betul memintanya. Ini mencari gayanya minta sudah jangan Pak. Jangan apa iman. Pak Haji aku berdoa atau gimana? Kadang-kadang sambil cingangak sih. Kita khutbah Jumat lalu berdoa, di bawah orang mengaminkan, pi aminnya. Amin. Amin. Ini apalah. Jangankan Allah, kita saja menilainya, pajak aku enggak. Jadi sekali lagi, nampakkan harap kita, butuh kita, ketergantungan kita kepada Allah. Kemudian, nampakkan juga kelemahan diri kita, ketidakberdayaan kita, kesengsaraan kita, dan duka nestapa kita. Kalau tidak Allah bantu, kita barang ketika sudah sengsara ini. Begitu intinya, 3 ayat tadi. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya untuk saya dan kita semua.
Mudah-mudahan bertambah pula bekal kita untuk berdoa. Sampai situ dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.